Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas tentang analisa fundamental PT Astra International atau dengan kode saham ASII atau ASI kuartal ketiga tahun 2020. Oke, teman-teman, ini disclaimer-nya. Pertama, ini adalah sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli, jual, atau hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga adalah teman-teman bisa menjadikan analisa fundamental ini menjadi referensi bagi teman-teman untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, kita masuk dari bisnis modelnya. Yang pertama adalah kegiatan usaha. Kegiatan usaha ASI ini bergerak di bidang perdagangan, industri, pertambangan, pengangkutan, pertanian, pembangunan, dan jasa, teman-teman. Tapi ini berbicara Astra Group ya, yang dimana dan ada anak usahanya semua. Tetapi kalau dengan Astranya sendiri, sumber income-nya hanya dua, teman-teman, yaitu adalah penjualan mobil dan penjualan motor. Untuk marketnya ada di Indonesia ya. Terus untuk kasus hukumnya tidak ada, dan pemegang sahamnya itu pengendalinya memegang 50,11% dan masyarakat memegang 49,89%, teman-teman. Oke, teman-teman, ini saya tampilkan produk dan jasa segmen usaha yang ada di Astra ya secara keseluruhan. Tapi teman-teman lihat, memang kalau misalnya jasa keuangan ada PT tersendiri, berarti kan anak usahanya ya. Habis itu kalau misalnya alat berat pertambangan konstruksi dan energi, itu ada United Tractor atau UNTR. Habis itu di agribisnis ada AALI atau Astra Agro Lestari. Habis itu ada infrastruktur, ada PT-PT yang lain juga. Tetapi teman-teman lihat kalau misalnya kendaraan roda 4, itu tidak ada nama PT ya, tetapi langsung ada brandnya, karena itu langsung di pendapatannya didapat oleh Astra sendiri atau ASI sendiri. Terus yang kedua adalah roda 2 yaitu Honda, itu juga didapat langsung oleh Astra International sendiri ya secara pendapatannya. Oke, kita masuk ke laporan keuangannya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat laporan keuangan dari 2014 sampai 2020 ya di sini ya. Jadi kalau pendapatan dari Astra International ini mengalami naik turun ya teman-teman ya. Tapi kalau secara konsisten mereka masih menjaga ya teman-teman untuk pendapatan mereka. Tapi karena COVID kali ini di tahun 2020 ini mengalami penurunan ya teman-teman ya. Secara kuartal per kuartal mengalami penurunan 26% ya teman-teman ya. Terus untuk net profit, kita lihat dari net profitnya juga menyesuaikan ya dari pendapatannya ya. Kalau 2015-2016 tadi mengalami penurunan, di secara net profitnya juga sama mengalami penurunan ya teman-teman ya. Terus untuk di tahun 2019 kuartal ketiga dengan 2020 kuartal ketiganya mengalami penurunan 11,9%, teman-teman. Oke, kita lihat dari sisi asetnya. Dari sisi asetnya mengalami penurunan ya teman-teman ya di tahun 2020 ya sebesar 3%. Itu juga sebanding dengan hutangnya teman-teman ya. Kalau saya lihat ya, hutangnya mengalami penurunan 11,5% ya teman-teman. Mungkin dari aset yang dijual itu digunakan untuk membayar hutang-hutangnya teman-teman. Dan kita tahu di 2020 ini kan PT Astra ini kan menjual Bank Permata ya teman-teman ya. Mungkin itu digunakan juga berserta hutang-hutangnya juga dikurangin ya teman-teman. Terus untuk modalnya konsisten ya teman-teman, dari 2014 sampai dengan 2020 selalu mengalami kenaikan ya teman-teman. Dan di tahun 2019 dibanding dengan 2020 ini mengalami kenaikan 4,4%. Oke teman-teman, ini summary-nya dari laporan keuangan tahun 2014 sampai dengan tahun 2020. Teman-teman, di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah dari NPM, net profit margin-nya.
Jadi net profit marginnya di tahun 2020 ini termasuk lebih baik ya teman-teman dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang dimana net profit marginnya ini mencapai 2 digit ya teman-teman, dimana rata-rata net profit marginnya hanya di sekitar 1 digit ya, atau di 9%. Terus EPS-nya mengalami penurunan ya teman-teman ya, karena COVID-19 di mana penjualannya turun dan mengalami penurunan dari 536 sampai ke 461. Terus untuk pernya sekarang di angka 11 kali ya teman-teman ya, yang dimana rata-rata per untuk PT ASI ini di sekitar 15 ya teman-teman, 15. Nah, untuk book value-nya sekarang di harga sekitar 4.800 ya teman-teman. Tetapi saat video ini dibuat, harga ASI ini di harga 5425 ya teman-teman ya. Terus untuk PBV-nya berarti 1,13 kali ya teman-teman ya. Terus untuk DER-nya 0,75 ya, di sini which is bagus ya teman-teman, dimana mengalami penurunan ya. Dari yang rata-ratanya itu adalah 0,8 atau 0,9, sekarang di angka 0,75. Untuk ROE-nya ini masih tergolong bagus ya teman-teman, dimana masa pandemi ini dia masih bisa mencetak sekitar di atas 9% ya teman-teman. Ini mana saya memakai patokan bahwa kalau bisa untuk ROE itu adalah 2 kali bunga deposito. Atau misalnya bunga deposito sekarang 4,5% ya, minimal 9% untuk ROE-nya. Terus untuk ROA-nya di angka 5,47% ya teman-teman. Ya, ini juga mengalami penurunan ya, karena dari pendapatan dan net profitnya mengalami penurunan cukup signifikan. Oke teman-teman, ini harga yang waktu video ini dibuat 5.425 dengan intrinsic value ya teman-teman, yang dimana saya menghitung harga wajar dari Astra International ini berkisar di angka 6.000 sampai dengan 7.000 ya teman-teman. Berarti memiliki margin of safety sebesar 11 sampai 29%. Oke teman-teman, kita masuk ke kesimpulannya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah dari produk dan jasanya. Jadi produk dan jasa ini saya menilai dengan perusahaan ini mampu bertahan lebih dari 5 tahun ya teman-teman. Saya memprediksi bahwa kondisi sekarang ini, penurunan sekarang ini hanya bersifat sementara ya teman-teman. Jadi untuk produk dan jasanya saya yakin bisa bertahan lebih dari 5-10 tahun. Itu membuat alasan saya memberikan status oke ya teman-teman. Dan yang kedua adalah karena dia adalah market leader ya teman-teman. Penguasa untuk sektor di otomotif ya teman-teman. Yang kedua adalah GCG-nya teman-teman. GCG-nya saya berikan status oke karena satu, dia adalah pemegang saham pengendali atau mayoritas sahamnya di atas 50%. Yang kedua adalah tidak memiliki kasus hukum. Yang ketiga adalah dari net profit marginnya teman-teman, di mana net profit marginnya mengalami peningkatan ya dibandingkan dengan rata-rata tahun sebelumnya. Yang dimana berarti perusahaan ini mampu menciptakan efisiensi ya teman-teman. Terus untuk revenue dan net profit saya berikan status oke karena penurunan sekarang ini hanya bersifat sementara. Dan penurunan ini sebenarnya mereka sektor yang cukup terpukul ya teman-teman. Tetapi penurunannya masih di bawah 50% ya teman-teman. Jadi itu alasan saya memberikan status oke. Untuk aset saya berikan status oke walaupun mengalami penurunan karena juga berbanding bagus dengan liability-nya atau hutangnya, yang dimana hutangnya juga mengalami penurunan belasan persen ya teman-teman. Jadi itu saya berikan status oke karena mungkin penjualan asetnya digunakan untuk membayar hutang-hutangnya, dan dimana liability-nya juga untuk DER-nya di bawah 1 ya teman-teman. Terus untuk book value-nya saya berikan status no karena memang di atas harga book value ya sekarang ya untuk harga sahamnya sekarang. Terus untuk sektor saya berikan status oke
Kenapa? Karena ini juga saya lihat pandemi ini hanya bersifat sementara, teman-teman. Dan untuk pandemi ini juga, walaupun orang banyak work from home, tetapi juga kan saya berpikir seperti ini, teman-teman. Jadi orang work from home berarti kan di aktivitas kendaraan berkurang ya, teman-teman. Jadi juga memang itu yang menjadi salah satu faktor utama terpukulnya sektor di otomotif Astra Internasional ini. Tetapi pasti juga ada orang yang, oh karena saya takut naik kendaraan umum, jadinya saya beli mobil pribadi supaya saya lebih safety. Itu kan juga pandangan saya ya, teman-teman. Dan di mana sektor ini juga saya melihat bahwa ASI ini juga ada sektor yang dimana infrastruktur ya, teman-teman, tadi di segmen dan jasa usahanya. Itulah menurut saya bagus karena dia tidak hanya sekedar menjual mobil, tetapi dia juga membuat fasilitas sehingga orang-orang yang membeli mobil juga dapat menikmati fasilitas yang sudah ada ya, teman-teman. Terus untuk ROE-nya saya berikan status oke juga karena di atas bunga deposito ya, teman-teman. Margin of safety-nya saya berikan status oke karena masih di angka positif. Dan untuk dividen saya berikan status oke karena untuk ASI ini atau Astra Internasional ini konsisten selalu membagikan dividennya. Jadi teman-teman, kesimpulannya 10/11 ya, teman-teman ya. Terus pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli perusahaan Astra Internasional ini? Jawabannya adalah saya akan beli, tetapi tidak pada harga sekarang, teman-teman. Mungkin saya akan lihat di angka sekitar 5.000 ya, teman-teman ya. Sekarang kan 5.425. Saya akan melihat mungkin di angka 5.000 saya akan mulai masuk dan mulai melakukan cicil ya, teman-teman. Tapi ini kembali lagi ke teman-teman, di mana teman-teman pasti punya analisa yang berbeda. Coba disesuaikan dan ini bisa menjadi referensi untuk teman-teman dalam memilih saham-saham pilihan teman-teman. Oke, cukup sekian untuk video kali ini, teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe. Jangan lupa juga teman-teman untuk komen jika teman-teman ada saham-saham yang ingin saya buatkan analisa saham seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Oke, see you teman-teman di in the next video. Bye-bye.